Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1670. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And on. Alam semesta asli dan kepentingannya sangat luar biasa. Ketika Xiao Supreme mengatakan ini, dirinya bahkan menoleh untuk melihat ahli misterius yang ada di lautan spiritual yang tenang di belakangnya. Saat berikutnya wajahnya bertekad dan dia melangkah maju langsung bergegas keluar dari surga. Melihat itu, Master Papillon Tianji tidak bisa berkata-kata. Dia lalu menoleh untuk melihat Master Sekte Linglong di sampingnya lalu berkata, "Lupakan saja, Linglong, kamu dan aku juga akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, Master Papillon Tianji tidak menunggu jawaban dari Master Sekte Linglong. Dia melangkah maju dan langsung bergegas keluar. Boom! Sungai takdir yang luas melonjak keluar dan langsung menerjang. Master Papillon Tianji benar-benar tidak tahan ketika melihat Xiao Supreme mengambil tindakan sendirian. Jika dibiarkan, maka pasti Xiao Supreme akan mati. Di atas langit, aura transenden di tubuh Xiao Supreme langsung naik dan dia langsung membakar asal-usulnya sendiri. "Leluhur iblis tua, kamu punya nyali untuk melawanku," kata Xiao Supreme. Dia merung marah. Seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat juang. Dia menginjak sungai panjang angkasa bergegas langsung ke arah leluhur iblis abis dan membunuhnya dengan paksa, mencoba menarik perhatian dari leluhur iblis abis. Bertarung denganmu. Aku akan melawanmu setelah leluhur ini membunuh anak itu," kata leluhur iblis abis. Dia mencibir dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mengabaikan provokasi dari Xiao Supreme, tetapi dia hanya meraih kincen dengan tangannya yang besar. Duar. Di atas langit dunia iblis, kekosongan ratusan juta mil langsung mendidih. Tangan besar dari leluhur iblis abis menutupi langit dan matahari, seolah-olah langit yang luas telah runtuh. Energi iblis dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya menekan dan datang langsung ke arah kincen. Hahaha, bocah, matilah. Tawa gembira dari leluhur iblis abis bergema di seluruh dunia. Di sini, seseorang ingin memprovokasi kincen. Di belakang kincen, ekspresi kegembiraan muncul di mata Tuo Ba Xiongba. Tidak menyangka bahwa di sini ada orang yang ingin memprovokasi Tuan Muda Qin. Segera Tuo Ba Xiongba dan Tuan Istana Anyou yang selama ini tidak berekspresi pun. Pada saat tangan besar leluhur iblis abis jatuh, mereka berdua melangkah maju hampir secara bersamaan, lalu berkata dengan semangat, "Tuan Muda Chen, mereka tidak memiliki kesempatan untuk tampil di benua gelap sebelumnya, tetapi sekarang keduanya jelas tidak sabar untuk bergerak demi Tuan Muda Chen." "Tuan Istana Anyou, ambil tindakan," kata Qin dengan ringan. Mendengar itu, Tuan Istana Anyou pun sangat gembira di dalam hatinya. "Yah, baik Tuan Muda." Begitu kata-katanya jatuh, seluruh tubuhnya melonjak ke langit dalam sekejap dan dia tiba-tiba muncul di atas langit di dunia iblis. Ingin menghentikan leluhur ini? Kalau begitu, kamu akan mati dulu." Melihat penguasa Istana Anyou terbang tinggi dari langit, leluhur iblis abis mencibir melihatnya. Cahaya hitam yang berdenyut mengalir dari tangan besarnya, dan rune kuno dengan cepat berkumpul bersama, menyebabkan seluruh dunia iblis bergemuruh. Jika telapak tangan ini nyata, maka seluruh dunia iblis mungkin akan hancur. Sesuatu yang tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Jejak kedinginan seperti es melintas di mata Tuan Istana Anyou. Dia menus dingin dan kekuatan Anyou yang menakutkan tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Kekuatan ini di kejauhan Master Sekte Linglong yang melihatnya, yang sedang bergegas gila-gilaan menuju ke arah leluhur iblis abis pun membeku untuk sejenak. Kekuatan Anyou. Master Sekte Linglong menatap dengan seksama, dan ketika dia melihat wajah Tuan Istana Anyou, dirinya membeku sesaat, jantungnya bahkan berdebar kencang, dan tiba-tiba dia meraih Master Papillon Tianji di depannya dengan gila-gilaan yang bergegas menuju ke depan.
Master Papiliun Tianji ditahan oleh Master Sekte Linglong dan dirinya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. "Linglong, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Master Sekte Tianji. "Tianji, kita tidak perlu bertindak," kata Master Sekte Linglong. Dia bergumam, "Karena Qingchen itu akan baik-baik saja." "Lah, kenapa?" kata Master Papiliun Tianji. Dia menoleh ke belakang dengan terkejut. Baru sekarang dirinya melihat ekspresi Master Sekte Linglong seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mulutnya sedikit terangkat dan matanya terbuka lebar. Dan saat berikutnya dirinya merasakan aura yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Dan aura itu muncul di alam semesta awal ini dalam sekejap. Semut biasa juga ingin mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Chen, mencari kematian. Di bawah pengawasan semua orang, mereka melihat aura yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari tubuh Master Istana Anyou. Dan kekuatan itu meninju ke arah leluhur iblis abis dengan keras. Duar. Di bawah mata semua orang yang terkejut, tinju dari Master Istana Anyou langsung menghancurkan telapak tangan Patriark leluhur iblis abis. Dan kemudian cahaya tinju itu langsung masuk menembus ke arah tubuh leluhur iblis abis dalam sekejap. Duar. Leluhur iblis abis langsung terhempas dan sebuah lubang besar muncul di tubuhnya. Dan ratusan juta kilomil kekosongan di belakang leluhur iblis abis langsung berubah menjadi ketiadaan dan dihancurkan oleh pukulan ini. "Kamu!" Leluhur iblis abis pun menjadi menegang. Dia menatap kekosongan ke arah celah di dadanya, benar-benar tercengang. 10.000 ras lain di alam semesta asli juga terlihat membatu saat ini. Satu gerakan. Leluhur iblis abis yang telah bertarung dengan 3 ahli transendensi, yaitu Xiao Supreme dan lainnya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia diledakkan hanya dengan 1 pukulan. Anda harus tahu bahwa sebelum Xiao Supreme dan 3 kekuatan transendensi bergabung, itu hanya untuk membuat beberapa celah pada leluhur iblis abis. Tetapi sekarang, pria yang baru muncul itu entah dari mana, itu benar-benar dapat menusuk tubuh leluhur iblis abis hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, tubuh ahli-ahli kuat dari semua ras di seluruh alam semesta pun bergetar. Xiao Supreme berhenti di kehampaan, matanya juga tercengang. Sementara Master Papiliun Tianji, dia bahkan menjadi lebih bingung. "Linglong, istriku, apa yang terjadi?" Master Sekte Linglong menjawab, "Itu dia, itu benar-benar dia." Adapun budak hitam, leluhur pedang, Zhao Lingshan dan yang lainnya, mereka saat ini semuanya juga membeku karena terkejut. Dan kemudian mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Sungguh luar biasa memiliki master seperti itu di sisi Chen Shao. Pemilik Papiliun Tianji saat ini sadar kembali dan buru-buru berkata, "Linglong, siapa orang ini?" Master Sekte Linglong menjawab dengan serius, "Orang ini adalah penguasa dari Anyou Mansion, master kuat dari Anyou Mansion, salah satu dari 2 kekuatan teratas di wilayah 10.013 bintang selatan. Dan dia adalah ahli teratas di seluruh wilayah 10.000 bintang selatan, seorang ahli yang telah melampaui puncak transenden tahap awal." Mendengar itu, jelas saja Master Papiliun Tianji terkejut dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Setelah tinggal di wilayah 10.000 bintang selatan selama bertahun-tahun, dirinya tentu saja pernah mendengar tentang rumor Anyou Mansion. Di seluruh wilayah 13 selatan ada banyak kekuatan transenden, tetapi 2 kekuatan teratas tidak pernah berubah, yaitu yang satu adalah keluarga Tuoba yang legendaris dan yang lainnya adalah rumah Anyou. Kedua kekuatan ini telah bertarung sepanjang tahun dan salah satu dari mereka adalah raksasa di wilayah 13 bintang selatan. Namun tidak terduga bahwa penguasa Istana Anyou akan muncul di sini. Master Papiliun Tianji tampak senang tetapi juga rumit. "Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di alam semesta asli saya akan dapat menjilat penguasa Istana Anyou, penguasa teratas di wilayah 13 bintang selatan. Tampaknya kali ini kita masih punya harapan." Kemudian Master Sekte Linglong juga kembali terkejut dan berkata, "Ya, penguasa Istana Anyou adalah ahli transendensi puncak tingkat 2. Dikabarkan bahwa dia selalu jujur dan murah hati.
Anda sangat beruntung dapat mengandalkan alam semesta asli untuk menjilat diri ahli seperti itu. Orang seperti itu, tetapi dia tidak dapat dengan mudah menghubunginya. Selama percakapan antara Master Sekte Linglong dan Master Papillon Tianji, ekspresi penguasa Istana Anyou menjadi sangat buruk ketika dia melihat bahwa pukulannya tidak dapat membunuh leluhur iblis abis secara sekaligus. Seorang transenden tingkat pertama, dia terkejut. Hati penguasa Istana Anyou tiba-tiba panik. Dirinya buru-buru menjelaskan, "Tuan Muda Chen, mohon maaf atas kesalahan saya. Orang ini memiliki dua jenis aturan transenden di tubuhnya, dan tubuh fisiknya sangat aneh. Saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu, jadi..." Di saat dia berbicara, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, orang tua ini akan segera membunuh binatang buas ini, dan tidak akan pernah membiarkan orang ini menyinggung Tuan Chen sedikit pun." Begitu kata-katanya jatuh, tatapan tegas melintas di mata Master Istana Anyou dan Pu. Dari tubuhnya, aura yang mewakili puncak transenden tingkat kedua melesat dari langit. Duar, duar, bintang-bintang bergetar, menggigil dan runtuh. Di kejauhan, Master Papillon Tianji tercengang. Bagaimana situasinya? Dirinya berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Master Sekte Linglong. Mungkinkah dia salah dengar sebelumnya? Bagaimana dia mendengar bahwa penguasa Istana Anyou memanggil Qin Chen dengan Tuan Muda Chen? Apakah ini sebuah gelar kehormatan? Pada saat ini, Master Sekte Linglong juga tertegun. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini mungkin karena penguasa Istana Anyou lebih rendah hati." "Ya, itu mungkin," kata Master Papillon Tianji. Dia juga tidak dapat menahan rasa bingungnya. Tetapi pada saat ini, leluhur iblis abis adalah yang paling terkejut. "Qin Chen, kamu?" Dia menatap Qin Chen dengan kaget juga marah dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, aura tingkat transenden kedua dari penguasa Istana Anyou telah menyeliputinya lagi. Leluhur iblis abis tiba-tiba menahan napas, menatap kristal tengkorak dengan tergesa-gesa dan berkata, "Senior, Duar." Sosoknya tergesa-gesa pun mundur dengan gila-gilaan melesat menuju kristal tengkorak dan tidak berani berkonfrontasi sedikit pun dengan penguasa Istana Anyou. Karena dirinya merasa bahwa selama lawan menembak dengan sekuat tenaga, maka dirinya pasti akan terbunuh. Ingin pergi. Pupil mata penguasa Istana Anyou mengecil melihat lebih habis pergi, dan dia baru saja akan bergerak. "Tuan Istana Anyou, berhenti," kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berteriak dingin, menghentikan Tuan Istana Anyou untuk bergerak. Pada saat yang sama, Qin Chen melangkah keluar ke kehampaan yang tak berujung menatap ke arah leluhur iblis abis. Namun matanya tidak tertuju kepada leluhur iblis abis, tetapi bahkan Qin Chen tidak melihatnya sedikit pun. Mata Qin Chen hanya terfokus kepada kristal tengkorak di kejauhan dan mengerutkan kening. "Tuan Muda Chen, benda ini memiliki napas luar biasa, berhati-hatilah," kata leluhur Tuoba pada saat ini. Leluhur Tuoba juga datang ke sisi Qin Chen selangkah demi selangkah dan berkata dengan waspada. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk. Sebenarnya Qin Chen tidak perlu diingatkan oleh leluhur Tuoba, karena Qin Chen sudah dapat merasakan kesulitan yang ada di kristal tengkorak tersebut. Di sisi yang berlawanan, leluhur iblis abis datang kepada kristal tengkorak. Wajahnya penuh dengan kengerian. Satu gerakan sebelumnya itu hampir menghilangkan nyawanya. Siapa orang-orang di sekitar anak Qin Chen itu? Dirinya ketakutan di dalam hatinya dan pada saat yang sama dengan panik memperbaiki tubuh fisiknya. Tetapi bahkan terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia memperbaiki tubuh fisiknya, bagian-bagian tubuhnya yang telah diledakkan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegah tubuh fisiknya untuk diperbaiki. Jangan buang-buang energimu. Itu adalah kekuatan maha kuasa tingkat transendensi tingkat kedua puncak. Dengan basis kultivasimu saat ini, kamu masih tidak bisa menyingkirkan kekuatan ini sama sekali. Pada saat ini, 10.000 tulang tiba-tiba membuka mulut dan boom, napas kematian yang mencengangkan tiba-tiba keluar dari kristal tengkorak. Dan napas kematian ini dengan cepat menembus ke dalam tubuh leluhur iblis abis. Untuk menghilangkan kekuatan Tuan Istana Anyou dan menghilang. Tubuh leluhur iblis abis pun segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
dan dia segera kembali ke keadaan semula. "Terima kasih senior," kata Lubis Abis. Dia buru-buru memberi hormat. Leluhur 10.000 tulang mengabaikan Lubis Abis, melonjak ke langit dalam sekejap, melayang di langit. Dan napas kematian yang mengerikan menyapu liar dari kristal tengkorak membentuk lautan kematian yang luas. Aku benar-benar tidak menyangka leluhur ini akan bertemu dengan begitu Junk Master di alam semesta awal yang kecil ini. Itu benar-benar mengejutkan leluhur ini. Suara dingin terdengar dari 10.000 tulang yang bergema di seluruh dunia. "Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah kepada leluhur ini. Maka leluhur ini akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu menjadi pembawa pesan dunia bawah dan memperoleh kehidupan abadi." Bahkan 10.000 tulang tidak dapat meremehkan ahli teratas puncak tingkat kedua. Belum lagi bahwa dengan jelas tidak hanya ada satu master seperti itu di antara pihak lain. Mendengar itu, Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu ahli kuat dari dunia bawah?" tanya Qin Chen. "Yah, itu benar," kata Master 10.000 tulang. Dia berkata dengan bangga, "Leluhur ini 10.000 tulang adalah eksistensi tertinggi di dunia bawah. Selama kamu mengikutiku, leluhur ini akan memberimu kekuatan tertinggi dunia bawah, sehingga kamu dapat berjalan di lautan alam semesta dan di antara dua dunia bawah. Bahkan jika jatuh, jiwa Anda dapat terlahir kembali di dunia bawah dan memperoleh kehidupan abadi," kata 10.000 tulang. "Leluhur dunia bawah 10.000 tulang," kata Qin Chen. Dia melirik ke arah leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nah, Qin Chen, orang tua ini hanya beroperasi di lautan kosmik saat itu, dan aku tidak akrab dengan para penguasa di dunia bawah. Selain itu, dunia bawah adalah tempat yang sangat misterius dan memiliki sedikit kontak dengan kekuatan di laut kosmik. Leluhur 10.000 tulang, aku belum pernah mendengarnya." Tapi leluhur Tuoba menyipitkan matanya dan berkata, "Orang ini, seperti bawahannya, seharusnya hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, sepertiku, yang dipercayakan pada kristal tengkorak, sehingga dia dapat berjalan bebas di alam semesta awal ini. Jika tidak, sebagai laut kosmik dunia bawah yang kuat, ruang lingkupnya pasti akan sangat ditekan oleh aturan laut semesta, yang jauh lebih kuat daripada saat kita memasuki alam semesta awal," kata leluhur Tuoba. "Oh, dia hanya jiwa yang tersisa," kata Qin Chen. Qin Chen merasa sangat mengagumkan pihak lain hanya memiliki satu jejak jiwa ilahi yang dapat memancarkan napas kematian yang begitu mengerikan seperti ini. Lalu, betapa mengerikannya jika orang ini berada di masa kejayaannya. Namun sayang sekali, Kaisar Agung dunia bawah sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk memadatkan jiwa leluhur Tuoba. Akhirnya dia tertidur di pagoda Guyu. Jika tidak, Qin Chen akan secara langsung bertanya tentang 10.000 tulang ini kepada Kaisar Agung dunia bawah. Tetapi tidak peduli apa, orang ini berani melakukan kejahatan seperti itu di alam semesta awalku, dan aku tidak akan pernah membiarkannya terus bersikap sombong. Memikirkan hal ini, Qin Chen melangkah maju dan duar. Kekosongan tak berujung langsung mendidih di bawah kaki Qin Chen dan napas asli yang luas menyebar ke seluruh alam semesta awal. "Apa, leluhur 10.000 tulang? Tempat ini adalah wilayahku. Dengan patuh, aku akan menangkapmu tanpa perlawanan. Aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak peduli siapa kamu di bawah dunia bawah ataupun alam semesta, aku akan membuatmu menyesal memasuki hidup ini," kata Qin Chen. Qin Chen berkata dengan dingin, dengan matanya yang sedingin es. Di samping mendengar itu, Xiao Supreme dan yang lainnya semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Qin Chen. "Qin Chen, orang ini adalah ahli kuat dari dunia bawah, kultivasinya setinggi langit, jadi jangan ceroboh," kata Xiao Supreme. Dia buru-buru berkata dengan tergesa-gesa mengingatkan Qin Chen.